Dahulu kala ada seekor induk babi dan ketiga anaknya. Tiga bersaudara memiliki tinggi yang sama. Bulat, merah jambu, dengan ekor lucu yang sama. Sepanjang musim panas babi bermain di rerumputan hijau, berjemur di bawah sinar matahari, berjemur di genangan air. Tapi kemudian musim gugur telah tiba. Suatu hari ibuku berkata sudah waktunya mereka memikirkan musim dingin. Dia meminta mereka untuk membangun rumah besar. Sang adik berkata bahwa musim dingin masih jauh. Kakak tengah berkata bahwa dia akan membangun rumahnya sendiri saat dibutuhkan. Dan sang kakak memutuskan untuk membangun rumah itu sendiri. Saudara laki-laki dan perempuan yang lebih muda tidak melakukan apa-apa selain memainkan permainan mereka. Itu menjadi semakin dingin setiap hari. Sang adik memutuskan untuk membangun rumah dari jerami. Saudara tengah mengira akan sangat dingin di rumah jerami di musim dingin. Dia memutuskan untuk membangun rumah dari ranting dan ranting. Menjelang malam perumahan mereka sudah siap. Mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri dan tidak pernah merasa cukup dengan bangunan mereka. Sekarang mereka bebas dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka memutuskan untuk pergi ke kakak laki-laki mereka dan melihat rumah seperti apa yang telah dia bangun untuk dirinya sendiri. Kakak laki-laki sedang sibuk membangun. Dia mengoleskan batu, menguleni tanah liat, dan perlahan membangun rumah yang andal dan tahan lama. Adik laki-laki menemukan kakak mereka sedang bekerja. Mereka sangat terkejut dengan jenis benteng yang dia bangun. Kakak laki-laki itu dengan tenang terus bekerja. Adik-adik dan adik tengah mulai bercanda dan menertawakan rumahnya. Mereka begitu geli sehingga jeritan mereka bergema jauh di halaman. Kakak laki-laki meminta untuk diam karena serigala bisa mendengar mereka. Adik-adik laki-laki dan menengah semakin terhibur. Mereka memutuskan bahwa kakak laki-laki itu hanya seorang pengecut. Dan kedua saudara pemberani itu pergi berjalan-jalan. Dalam perjalanan, mereka bernyanyi dan menari, dan ketika mereka memasuki hutan, mereka membuat begitu banyak suara sehingga mereka membangunkan serigala yang sedang tidur di bawah pohon pinus. Serigala yang tidak puas dan lapar pergi ke tempat di mana jeritan dua babi bodoh itu datang. Saudara-saudara berjalan dengan riang dan berbicara tentang betapa mudahnya mereka menangani serigala. Dan tiba-tiba mereka melihat serigala hidup yang nyata. Dia berdiri di belakang pohon besar. Dia memiliki mata yang sangat jahat dan mulut bergigi besar. Saudara-saudara begitu ketakutan sehingga ekor mereka yang kurus gemetar dengan halus. Serigala bersiap untuk melompat, dia mengatupkan giginya dan mengedipkan mata kanannya. Anak-anak babi itu tiba-tiba tersadar dan, memekik melintasi hutan, bergegas melarikan diri. Mengumpulkan awan debu, mereka bergegas ke rumahnya masing-masing. Adik laki-laki itu berlari ke gubuknya yang beratap jerami dan membanting pintu di depan serigala. Serigala menggeram dan menuntut untuk membuka pintu. Adik laki-laki, karena takut, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian serigala mulai bertiup. Atap ringan segera terbang dari gubuk jerami. Serigala itu menarik napas dalam-dalam dan meniup untuk kedua kalinya, dan rumah jerami itu terbang ke segala arah. Serigala itu senang, mematahkan giginya dan menerkam adik laki-lakinya. Tapi babi itu dengan cekatan mengelak dan lari. Dia lari ke rumah saudara tengah. Saudara-saudara berhasil mengunci diri dan saling memandang dengan cemas. Serigala itu marah dan mulai meniup. Rumah itu agak miring. Serigala itu meniup sedetik, lalu ketiga, lalu keempat kali. Tapi rumah itu masih berdiri. Serigala menarik napas dalam-dalam dan meniup untuk kelima kalinya. Rumah itu berguncang dan hancur berantakan. Hanya satu pintu yang berdiri selama beberapa waktu di tengah reruntuhan. Dengan ngeri, anak-anak babi itu bergegas ke rumah kakak laki-laki mereka. Serigala itu mengejar mereka. Dia yakin kali ini babi tidak akan lari darinya. Anak-anak babi dengan cepat berlari melewati pohon apel besar bahkan tanpa memukulnya. Dan serigala tidak sempat berbalik dan menabrak pohon apel yang menutupinya dengan apel. Satu apel keras menghantamnya di antara kedua matanya. Sebuah benjolan besar melonjak di dahi serigala. Pada saat ini, adik laki-laki dan tengah berhasil lari ke rumah kakak laki-laki mereka dan mengunci pintu. Serigala berlari ke pintu, menggeram dan menuntut untuk membuka pintu. Adik-adiknya sangat ketakutan dan tidak bisa membalasnya. Dan kakak laki-laki itu tahu bahwa dia dan saudara-saudaranya tidak perlu takut di rumah batu yang kokoh. Kemudian serigala menghirup lebih banyak udara dan meniup secepat yang dia bisa. Tapi tidak peduli seberapa banyak itu meledak, tidak ada satu batu pun yang bergerak.
Dan kemudian dia melihat ke atas dan melihat cerobong asap besar dan lebar di atap. Dia dengan hati-hati naik ke atap dan mulai turun dari pipa. Babi mendengar suara gemerisik. Kakak laki-laki itu segera menebak apa yang terjadi. Dia segera bergegas ke kuali, tempat air mendidih, dan membuka tutupnya. Serigala itu turun dari pipa dan langsung jatuh ke dalam kuali. Matanya membelalak ke dahinya. Serigala yang tersiram air panas terbang dengan raungan liar, dan bergegas ke hutan. Dan ketiga babi kecil itu menjaganya dan senang karena mereka dengan cerdik telah memberi pelajaran kepada perampok jahat itu. Sejak saat itu, saudara-saudara dan ibu mereka mulai hidup bersama di bawah satu atap. Dikejutkan oleh nasib untuk menjalani kehidupan yang sibuk, Lemuel Gulliver kembali berangkat dalam pelayaran di kapal Adventure 2 bulan setelah kembali ke rumah. Tapi begitu kapal melewati Selat Madagaskar, badai menyusulnya. Hembusan angin kencang membawa kapal ke daratan yang tidak diketahui. Ketika para pelaut melihat daratan, mereka memutuskan untuk memeriksanya dan mengumpulkan air tawar. Gulliver pergi ke pantai bersama para pelaut, dan awaknya tersebar di seluruh pulau. Tidak menemukan air, Gulliver memutuskan untuk kembali ke pantai. Tetapi begitu dia mendekati lautan, dia melihat bahwa para pelaut telah meninggalkannya. Mereka berlayar dengan layar penuh dari raksasa besar yang mengejar mereka. Karena ketakutan, Gulliver bergegas masuk ke pedalaman pulau. Dia berlari ke ladang gandum dengan telinga besar dan menyadari bahwa dia berada di tanah raksasa. Gulliver duduk untuk beristirahat. Tetapi sebelum dia sempat mengatur napas, dia melihat kaki besar yang akan menginjaknya. Gulliver mulai berteriak sekeras yang dia bisa. Dan raksasa itu memperhatikannya. Dia mengangkat Gulliver dengan tangannya, memeriksanya dengan saksama, dan membawa pria kecil itu ke pemilik petani. Petani itu mencoba berbicara dengan Gulliver, tetapi suaranya sangat keras sehingga membuat pria kecil itu tuli. Kemudian pemiliknya membawa pulang Gulliver. Di rumah, keluarga petani sedang mempersiapkan makan malam. Pria kecil itu duduk di atas meja di mana potongan besar daging sapi dan roti tergeletak. Tetapi sebelum Gulliver sempat memecah rotinya, putra petani itu mengambilnya secara terbalik dan mulai mengocoknya. Dia mengira Gulliver adalah mainan dan mencoba memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian sang ayah dengan keras mengancam putranya dan memintanya untuk memperlakukan lelaki kecil itu dengan lebih hati-hati. Belakangan, putri petani berusia 9 tahun itu membuatkan tempat tidur untuk Gulliver, menjahit pakaian untuknya, dan bahkan mengajarinya bahasa raksasa. Gadis itu memberi Gulliver nama Grildrik yang berarti kurcaci. Dia memanggilnya pengasuh. Gulliver membangkitkan minat yang besar di antara raksasa lainnya, jadi petani itu mulai mengajaknya ke pameran untuk mendapatkan uang. Tetapi pertunjukan yang sering dilakukan merusak kesehatan Gulliver. Kemudian petani itu dengan senang hati menjual pria kecil itu kepada ratu. Jadi Gulliver pindah ke istana dan menjadi kesayangan keluarga kerajaan. Namun, kurcaci istana yang tidak lagi dianggap sebagai orang terkecil di kerajaan, tidak menyukai Gulliver dan menghancurkan hidupnya dengan segala cara. Suatu ketika Gulliver sedang berjalan-jalan di taman, kurcaci mulai pengecut pohon apel. Dan Gulliver harus melarikan diri dari apel raksasa yang berjatuhan. Dan pada kesempatan lain, seorang kurcaci yang gesit mendorong Gulliver ke dalam kendi besar berisi krim. Dan hanya juru masak yang masuk tepat waktu, menyelamatkan pria kecil itu dari kematian yang tak terhindarkan. Tapi bukan hanya karena si kurcaci yang membuat Gulliver mendapat masalah. Jadi suatu pagi saat sarapan, dia ditangkap oleh monyet koki. Seperti anak kecil, dia mulai mengayunkan Gulliver, lalu menyeretnya ke atap. Raksasa bergegas menyelamatkan pria kecil itu. Dan begitu mereka naik ke atap, monyet itu melempar Gulliver. Untungnya, dia berhasil mengatasi herpes zoster dan diselamatkan dengan selamat. Secara umum, kehidupan Gulliver di kerajaan bahagia. Dia sering menemani ratu dalam perjalanannya. Mereka bahkan membuatkan kotak perjalanan khusus untuknya. Dan suatu kali, dalam perjalanan lain seperti itu, pelayan membawa kotak berisi Gulliver ke laut agar lelaki kecil itu bisa menikmati udara segar. Tapi kemudian bayangan mulai muncul di atas kepala Gulliver. Seekor elang laut yang terbang melewati mangsa yang terlihat di dalam kotak. Dia meraih cincin ditutup peti dengan paruknya dan membawa Gulliver ke laut. Pada suatu saat, burung itu melepaskan kotak itu, dan penangkarnya menemukan dirinya di laut lepas. Gulliver nyaris tidak bisa membuka tutup atas, dia mulai berteriak dan melambaikan sapu tangannya. Akhirnya dia terlihat dari kapal dan dibantu untuk keluar. Jadi setelah semua petualangan itu, Gulliver kembali ke Inggris lagi.
Untuk waktu yang lama dia tidak bisa terbiasa dengan benda dan orang dengan ukuran normal. Dan istri Gulliver, karena takut dia menjadi gila, melarang keras suaminya untuk memikirkan perjalanan.